Selamat sore teman-teman remaja Ragewangi. Mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam persekutuan remaja sore ini. Terlebih dahulu kita akan mengikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Mari kita berdiri. Mari kita ikrarkan ikrar orang-orang kudus GKT Banyuwangi. Kami persekutuan orang-orang kudus GKT Banyuwangi. 1. Memelihara perjanjian kekal. 2. Memenuhi hukum Kristus. 3. Hidup kudus. Janji setia. 1. Setia memelihara iman dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang ditandai dengan persepuluhan. 3. Setia mengikuti kebaktian dan sakramen perjamuan kudus. 4. Setia mengikuti baik suka maupun duka. Mari kita segera memulai persekutuan Ragewangi sore ini dengan bersama-sama mengambil waktu hening sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memelihara di dalam kasih karunia. Karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Kita mengangkat pujian kepada Allah Tritunggal dengan pujian "Dengan Apa Akan Ku Balas". Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Umatnya untuk beribadah kepadanya dengan panggilan demikian. 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mari kita naikkan pujian "Bila Kerunang Dosaku" sebelum kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, kasih sayang-Mu, perlindungan di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku.
kasih sayangmu, kasih sayang, pengharapan pengharapanku, sabar kasih setiamu selalu ku rindu. Mari saudara kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami membawa pengakuan kami di hadapan-Mu ya Allah. Kami kekurangan semangat dan disiplin untuk hidup di dalam firman-Mu, sehingga kami ketinggalan jauh dari apa yang seharusnya sudah kami kerjakan dan layankan. Kami tak akan sanggup melepaskan diri dari jerat yang tak terlihat ini bila Roh Kudus tidak menolong kami dan mengangkat hidup kami. Kasihanilah kami ya Allah, selamatkan kami. Sekalipun masih tinggal di dunia ini, kami tidak berharap serupa dengan dunia, melainkan serupa dengan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa pengakuan kami. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mengaku dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku itu. Syukur kepada Allah. Karena itu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pengampunan telah diberikan atas nama kita sekalian. Barang siapa berdamai dengan Allah, maka ia juga akan berdamai dengan sesamanya. Sehingga saling mengampuni dan turut mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, yang memberi kelegaan kepada kita semua orang, dan bersama-sama membangun tubuh Kristus di Gereja Kristus Tuhan Banyuwangi. Berdamai dengan semua orang, biarlah kita mengerjakan firman Allah seperti yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Itu di hatimu, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia di sepanjang hidupmu sekalian. Sama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang jatuh dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di persekutuan kami hari ini. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa mengikuti, agar bisa mengikuti di lain waktu.
Kami berdoa juga agar pandemi COVID ini supaya cepat selesai dan kami bisa kembali beraktivitas secara normal. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa. Amin. Menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom saudara-saudara, naskah khotbah ini lo tulis tanggal 19 Agustus, bahkan lo rekam tanggal 20 Agustus. Jadi memang ada rentang yang cukup lama sampai ditayangkan pada hari ini. Pada tanggal 19 Agustus itu masih hangat-hangatnya berita mengenai Afghanistan. Semoga saudara mengikuti berita-berita itu dan juga ulasan-ulasan oleh pegiat media sosial untuk menambah wawasan saudara. Saudara, begitu pasukan Amerika berangsur-angsur meninggalkan Afghanistan setelah 20 tahun di sana, mengapa Taliban dengan cepat menguasai Kabul, menguasai Afghanistan? Apa yang salah dengan warga dan para pemimpin di Afghanistan? Mengapa sampai presiden Afghanistan sendiri kabur, saya berikan tanda kutip, dan meninggalkan rakyatnya? Bahkan salah seorang wali kota perempuan mengatakan begini saudara, saya pasrah menunggu Taliban datang membunuh. Ada apa dengan yang namanya pemimpin atau kepemimpinan? Sebelum lebih jauh kita melanjutkan ajaran kepemimpinan Kristen, mari kita mohon pertolongan Allah Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ketika dunia ikut bergejolak dan para pemimpin justru melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya sendiri, kami bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan kepemimpinan dunia ini Tuhan? Bukankah mereka semua pandai dan pintar? Bukankah mereka semua terpelajar dan hebat-hebat? Tetapi mengapa bisa terjadi pemimpin justru meninggalkan yang dipimpinnya, justru di masa masih aktif memimpin? Tuhan, celikanlah mata batin kami semua, sebab naluri manusia pasti mencari keuntungan diri sendiri, sedangkan Engkau justru mengajarkan untuk menyerahkan nyawa. Betapa sedikitnya orang-orang yang dapat mengikutimu dengan sepenuh hati. Oh Tuhan, tolonglah gerejamu, bangkitkan para pemimpin yang mengikuti teladan dan ajaranmu, sehingga gerejamu dapat terus bertumbuh sampai gereja invisible, tanpa menaruh cemburu dengan mereka yang sama sekali tidak melekat kepadamu. Mohon Roh Kudus terus menerus mendidik kami dengan firman-Mu dan melahirbarukan kami dengan sabda-Mu. Tambahkan iman dan pengertian kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sabda Allah berkata demikian.
Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Berbahagialah saudara-saudara yang menaruh harapan tertinggi dan perubahan itu karena firman Tuhan. Sebab ketika saudara-saudara tahu semuanya hancur, hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Peristiwa pemimpin yang melarikan diri atau kabur meninggalkan rakyatnya bukan hanya Presiden Afghanistan saja, saudara. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada, walau dengan alasan yang berbeda. Contohnya Raja Spanyol, yaitu Juan Carlos pertama. Dan kalau kita telusuri berdasarkan apa yang dicatat di Alkitab juga, sebenarnya ada contohnya. Salah satunya yang dicatat begini. Lalu Salomo berikhtiar membunuh Yerobeam. Tetapi Yerobeam bangkit dan melarikan diri ke Mesir kepada sisa Raja Mesir. Dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo mati. Itu Yerobeam. Saudara-saudara, seumpama saudara berada di posisi rakyat Afghanistan, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara rasakan? Apa juga yang akan saudara tumpahkan? Apa coba? Saudara, kita harus mendoakan mereka. Harus. Kiranya Allah menolong warga Afghanistan. Tidak ada satupun model kepemimpinan yang sempurna di dunia ini yang berasal dari manusia dan ambisi-ambisinya. Karena itu, mari kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita untuk terus mengikut apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan contohkan dengan dirinya sendiri, yaitu kepemimpinan gembala, taat sampai mati. Semoga saja lahir para pemimpin gembala di antara kalian yang berkiblat dari ajaran dan patron hidupnya Tuhan. Bukan hanya untuk memimpin, tetapi juga untuk menghadapi pemimpin jahat yang selalu mencari keuntungan dirinya sendiri, yang menyelamatkan dirinya sendiri, yang oleh Alkitab digambarkan sebagai gembala yang jahat, yang tujuan akhirnya hanya menyembelih domba-dombanya. Semoga saja lo sedoakan, sebab lo sepunya harapan. Lo yakin pasti ada selama benar-benar kalian mengikut Tuhan dengan benar. Mari kita mulai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, itu tidak serta-merta muncul gagasan gembala yang baik begitu saja. Tidak, saudara. Melainkan ada latar belakangnya, yaitu adanya gembala-gembala yang jahat, gembala-gembala yang palsu. Gembala-gembala yang jahat atau gembala yang palsu itu justru ada di tengah-tengah umat Allah. Paling tidak, harus berikan dua catatan dari Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 56 ayat 9-12 yang dikatakan begini. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Nah, ini yang disebut pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri, masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak.
besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi. Ini yang dikatakan gembala palsu atau sebagai orang buta atau disebut anjing yang bisu. Bagian yang kedua dari Zakaria 11 ayat 3 sampai 5. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Nah, ini gembala palsu itu di sini. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya, dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihinya. Saudara, gembala-gembala merasa tidak bersalah ketika menyembelih domba-dombanya. Ini model gembala palsu. Jadi latar belakangnya seperti itu, saudara. Pemimpin yang disebut gembala-gembala palsu jahat itu sudah umum, banyak sekali, bahkan lazim di zaman Alkitab. Sampai di zaman Tuhan Yesus di dunia pun ada. Tidak seorang pun yang bisa mengubah keadaan, saudara. Apalagi rakyat jelata yang tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa. Istilahnya ya sudah nasibnya rakyat jelata, nasibnya orang-orang miskin, jadi domba-domba sembelihan bagi pemimpin mereka, bagi penguasa mereka. Dalam keadaan kegelapan inilah Tuhan Yesus hadir dan mengajarkan sekaligus memberikan contoh sebagai gembala yang baik, yang menunjukkan bahwa Allah bagi umatnya itu adalah gembala yang baik. Fokus kita pada ajaran Tuhan yang mengatakan ini, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Pertama, saudara, perhatikan kalimat domba-dombaku. Statusnya adalah domba-dombanya Tuhan Yesus, yang kepadanya Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Bukan kepada orang yang gak jelas, bukan juga kepada sembarang orang, tapi Tuhan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya Tuhan. Jadi bukan kayak orang nabur benih sembarangan begitu, bukan, saudara. Tapi nyawa Tuhan, hidup Tuhan untuk domba-dombanya. Domba-domba itu miliknya Tuhan. Jelas ya, saudara? Kepemimpinan gembala itu menggembalakan domba-domba miliknya Tuhan. Lah domba-domba itu sendiri kan macam-macam. Minimal ada 3 macam. Tipe yang pertama, domba-domba yang memang masih anak-anak, dengan pola pikir yang anak-anak juga. Barangkali untuk fase ini kita banyak maklumnya. Walau dalam prakteknya bisa juga kita dibuat kalah kabut. Namanya anak-anak apalagi di zaman now. Tipe yang kedua, domba-domba dewasa, yang juga dewasa sesuai perkembangannya, yang bisa diajar, bisa diatur dengan aturan-aturan atau ketetapan-ketetapan. Bila kita berada sebagai pemimpin di fase ini, barangkali tidak terlalu banyak kesulitan yang berarti, sebab domba-domba sudah paham, sudah bisa berkomunikasi secara dewasa. Tapi tipe yang ketiga ini harus diwaspadai, ini jumlahnya lebih banyak. Memang namanya domba berarti sudah dewasa, itu jelas. Bahkan domba dewasa ini harus diperlakukan seperti memperlakukan anak-anak. Kenapa? Dewasa tapi model dan hidupnya seperti anak-anak. Domba seperti ini dominan, saudara, banyak. Dan yang paling penting bagi kita sebagai pemimpin adalah Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya apapun tipenya. Tuhan tidak memilih tipe dombanya. Tuhan jelas menyerahkan nyawanya bagi semua domba-dombanya. Belum lagi, saudara, domba-domba yang masih proses menjadi kawanan domba, kadang ribetnya minta ampun. Saudara-saudara, semoga kalian mengingat baik-baik apa yang Tuhan Yesus katakan dan Tuhan Yesus ajarkan. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Siapapun di antara domba-domba itu yang menyusahkan saudara, yang membuat saudara frustasi, yang membuat saudara tidak leluasa memimpin, bahkan saudara bisa dibuat sangat marah dan kecewa, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membuang salah satu atau beberapa domba yang tidak mau dipimpin, yang susah diatur, atau bahasa kerennya itu sakarpe dewe. Tidak boleh demikian dan tidak bisa demikian. Mengapa? Mereka milik Tuhan. Sekali lagi, saudara, mereka milik Tuhan. Tuhan
sudah menyerahkan nyawa bagi mereka. Jadi bagaimanapun juga seorang pemimpin menggembalakan mereka yang tidak mau digembalakan, tidak mau diajar, yang sakar PDW, jawabannya satu, tetap digembalakan. Sebab itu perintahnya Tuhan Yesus. Tapi tidak boleh maksa dan tidak boleh dipaksa. Perlu terus menerus berlatih dengan skill, tapi yang paling penting dengan hati. Yang kedua, saudara, masih pada kalimat domba-dombaku yang didahului dengan kalimat begini, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada relasi, ada hubungan yang terang. Aku mengenal domba-dombaku. Memang tidak diragukan, itu suatu kepastian kalau Tuhan mengenal dombanya. Yang kedua, domba-dombaku mengenal aku. Nah, ini problemnya di sini. Problem itu pada dombanya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Itu landasannya. Kepemimpinan yang ideal itu memang antara gembala dan domba itu saling mengenal. Mengenal bukan hanya sehelo, saudara, tapi betul-betul mengenal dengan karakternya, dengan sifatnya. Itu kepemimpinan yang ideal, yang sempurna. Tetapi kita juga harus siap jika domba-domba itu menolak. Sebagaimana yang dicatat juga dalam Alkitab, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Bukan sekedar tidak menerima, saudara, tapi melawan, menolak. Bagaimana? Ingat lagi perkataan Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu saja. Dan kita sedang melaksanakan apa yang Kristus perintahkan. Kalau Tuhan sudah taruh hatinya Tuhan di hati kita untuk menggembalakan domba-dombanya, maka sekalipun sulit, bahkan ditolak, ya tetap akan mengerjakan tugas penggembalaan itu. Sampai Tuhan sendiri menyuruh kita berhenti menurut caranya Tuhan, bukan cara kita. Siapkan hati untuk itu. Penolakan yang paling terang dari orang yang kita gembalakan, orang yang kita pimpin adalah tidak taat. Mengapa tidak taat? Sebab tidak percaya. Sama seperti yang dilakukan umat zaman dahulu. Mengapa tidak taat pada pemimpinnya? Mengapa tidak taat pada Musa? Karena mereka tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Tegar tengkuk. Saudara, lain cerita kalau pemimpinnya yang tidak dipercaya itu memang jatuh dalam dosa atau ya cari keuntungan diri sendiri. Apapun orientasinya, menguntungkan diri sendiri, lain cerita kalau soal itu. Yang ketiga, saudara, di tengah-tengah dunia sekarang ini, bahkan dalam gereja sekalipun, apa yang harus kita siapkan? Patron kepemimpinan itu jelas, yaitu Tuhan Yesus. Harapan kita semua mau bekerja sama, mau mendukung, semua sehati sepikir, semua aktif, itu kan harapan kita. Mungkin saja kalau kepemimpinan di luar gereja membuat kita bisa maklum. Kalau ada penolakan, kalau ada ketidakharmonisan, kalau ada perselisihan, kita maklum kalau di luar gereja. Tapi sekarang mari kita taruh real di depan kita. Tuhan Yesus saja tidak diterima oleh orang-orang kepunyaannya. Bagaimana kalau saudara diberikan kepercayaan, bukan saja tidak diterima, tapi ditolak dan dilawan. Bahkan ditinggalkan sendirian. Ini nyata loh, saudara. Nyata dalam sebuah gereja, dalam organisasi gereja. Seorang pemimpin membuat keputusan itu penting. Tapi yang lebih penting melaksanakan keputusan dan berhadapan dengan siapa yang terdampak. Bagaimana, saudara? Saudara-saudara, menjadi pemimpin itu tidak moro-moro, tidak tiba-tiba. Sebab banyak hal yang harus dipelajari dalam kehidupan praktis, kadang jauh realitanya dengan yang namanya teori. Contohnya begini, dalam masa pandemi ini, saudara, banyak sudah jemaat, bahkan satu keluarga yang terpapar COVID. Gereja berusaha hadir dalam kesusahan jemaat. Kalau ngomong gereja, yaitu majelis dan hamba Tuhan ya saudara. Memang ada yang memberitahu, ada juga yang tidak memberitahu. Dosa tidak terlalu gimana gitu kalau mereka memang mengambil keputusan tidak memberitahu. Ya namanya tidak memberitahu ya tidak tahu. Tapi yang memberitahu itu kalau dia atau keluarga terpapar, lo harus lakukan sesuatu. Misalnya begini, lo pertama-tama mesti tanyanya begini. Tenang, jangan panik, semua pasti bisa tertular. Wong namanya virus. Tapi ya tetap harus hati-hati, harus berjaga-jaga. Lalu lo tanya begini, apa yang bisa saya bantu?
Orang itu menjawab gak ada bantu doa saja. Bagi lo yaitu jawaban jujur. Singkat cerita saudara, selang sehari atau 2 hari begitu, ada jemaat yang menanyakan, gereja bantu apa kepada kamu? Tahu jawabannya? Loh kok jawab gini sih? Gak ada, gereja gak bantu apa-apa. Loh, saudara gimana? Kalau sudah begitu gimana yuk? Marah? Gak boleh. Mogok, lalu mundur sebagai pemimpin? Juga gak boleh. Itu namanya tidak dewasa, ya kan? Zamannya tetap digembalakan. Cuma diingat baik-baik saja. Kalau orang itu ditanya perlu bantuan apa, jawabannya tidak ada, maka sebenarnya orang itu perlu bantuan. Gitu aja. Jadi diingat satu-satu. Kalau itu terjadi lagi, gitu ya saudara. Jadi pemimpin gembala butuh hatinya Tuhan Yesus. Tuhan bersabda demikian, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Lo berharap sebelum kalian benar-benar menjadi pemimpin gembala pada saatnya, pastikan dirimu saat ini telah punya hati Tuhan, melekat kuat pada Tuhan Yesus. Artinya hidup dalam ajarannya, hidup dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Teguhkanlah firman-Mu di dalam kami ya Allah, dan diamlah di dalam kami, agar di tengah-tengah dunia semakin merosot ini masih ada secercah harapan dengan bangkitnya pemimpin gembala pilihan-Mu yang hatinya teguh. Terima kasih karena Tuhan bukan hanya mengajar kami, tetapi memberikan teladan hidup bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca pertanggapan Katekismus Heidelberg yang merupakan salah satu pengakuan iman kita. Pertanyaan, mengapa anak Allah disebut Yesus yang berarti juru selamat? Jawaban, sebab ia menyelamatkan kita dari dosa kita. Lagi pula keselamatan tidak dapat dicari atau ditemukan pada orang lain. Mari kita membawa persembahan kita kepada Allah, sebab Allah berfirman demikian. Janganlah orang menghadap hadiratku dengan tangan hampa. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ku Bawa Syukurku. Bawa syukurku ke tempat kudus-Mu. Ku bawa sembahku dan pujian bagi-Mu, Bapa dan Rajaku. Ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Selamanya ku kan selalu menyembah-Mu. Ini persembahanku sebagai korban syukurku, kerinduanku memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah mengizinkan kami untuk mengikuti persekutuan kami hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu telah memberkati persekutuan kami hari ini. Kami berdoa agar persembahan kami diterima. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Allah. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dan hiduplah dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian.
Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan dan meneguhkan kami untuk hidup dalam ketaatan, kekudusan, dan kesetiaan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan, sehingga tercipta kehidupan yang benar dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Marilah kita mengembalikan segala kemuliaan banyak bagi Tuhan dengan menaikkan doksologi setelah berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Hartin Sli. Kita naikkan Amin Song. Puji Allah Bapa, puji Allah Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya esa. Allah sumber berkat dan sumber kurnia, kami mohon berkat-Mu dalam karya di dunia. Amin. 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 Akhirnya saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan teman-teman mengambil saat teduh, persekutuan Megawangi telah selesai. Selamat mempersiapkan ibadah minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.